hidup ini kan tentang pelayanan toh Pak. Ya. Kalau kita pelayanannya baik, terus kita ini respon positif terhadap orang, ya insya Allah juga akan ada hal-hal yang baik. Sukses saya itu kalau saya sudah punya 100 miliar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, pemirsa channel FZTH. Jejaring hebat untuk manfaat. Hari ini kembali FTZ Channel akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan hari ini tamu kita adalah pribadi yang luar biasa. Seorang anak muda dari Wonogiri yang banyak berprestasi dalam kesehariannya. Mari kita dengarkan bersama apa nanti yang dibawakan oleh seorang Lesna Purnawan, pemuda hebat dari Wonogiri. Yuk kita mulai. Mas Lesna Purnawan, apa kabar hari ini? Baik Pak Tekat, luar biasa hari ini. Luar biasa. Kita harus tetap jaga kesehatan dan tetap optimis. Insya Allah Mas, hari ini memang hari luar biasa Mas. Jadi Anda ini pribadi muda yang saya mendengarnya itu luar biasa. Jadi nama Anda sudah sering berada di mana-mana Mas. Mau diceritakan agar juga bisa menginspirasi Mas bagi masyarakat luas, bagi muda dimanapun berada. Indonesia ini perlu motivasi, perlu pribadi yang menginspirasi Mas. Nah Mas Lesna nih, sampaikan Mas ini siapa sih sebenarnya, awalnya dari mana begitu Mas, supaya lebih clear nih Mas masyarakat Mas. Baik, ini kita nyulik-nyulik saja ceritanya Pak Tekat. Jadi kalau boleh kita menceritakan, setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing, tetapi kita juga punya cerita. Sepakat Mas ya. Boleh diceritakan Pak Tekat. Hari ini saya ini jadi biasanya saya sebenarnya jadi host Pak. Tapi hari ini saya jadi narasumber ini. Luar biasa memang harus begitu Mas. Jadi host itu adalah narasumber yang luar biasa sesungguhnya. Silakan Mas Lesna. Jadi gini Pak ya. Saya pemirsa semua, saya ini Lesna Purnawan, lahir di Gunung Bromo, di Tontro, Wonogiri. Itu tahun 88. Ini cukup lama sekali Pak. Sudah 34 tahun usia saya. Nah, saya kehidupan saya ya dari kebanyakan orang hampir sama lah. Ya wong desa lah kan gitu Pak. Kita lulus SD ke Solo ya kan. Lulus SD ke Solo, lalu kemudian kita ya jualan koran, ya jadi marbot, tukang adan, ya tukang parkir, apa aja Pak. Yang penting sabutan. Karena niatnya kan yang penting iso kerja waktu itu. Ke Solo, ya sudah di Solo, aktivitas sehari-hari sebelum subuh sudah bangun, persiapan di masjid, adan, habis itu terus jualan koran, loper koran, terus setelah itu istirahat, sore parkir. Nah, aktivitasnya seperti itu terus waktu di Solo tahun 2001 lulus SD ya. Tapi terus kemudian karena baca koran tadi yang membuat kita termotivasi, tergerak bahwa ternyata pendidikan juga penting untuk kita menjadi jalan untuk punya sesuatu kan begitu. Nah, akhirnya dari baca koran kok sampai 2001 sampai 2004 ini membuat kita ini mandek kan gitu. Hanya mandek di situ terus. Akhirnya sudah kita putuskan 2004 saya ikut Pak Lek saya ngenger. Nah, momen apa Mas yang membuat Mas Lesna memutuskan untuk mengubah dari yang tadinya Anda jalan tadi sebagai marbot juga mulia juga, tapi akhirnya kok sampean sekarang punya usaha, aku harus berubah. Apa momen apa yang terjadi terus pada saat itu? Jadi kebetulan saya itu nama saya Lesna Purnawan, listrik negara. Oh. Jadi akronim dari listrik negara. Aslinya LISNA, listrik negara. Purnawan saya lahir, bapak saya pensiun, dan saya anak terakhir dari bapak saya. Oh. Nah ini menjadi ternyata bapak saya ini dulu PLN kan begitu. Nah ini ceritanya kenapa nama saya Lesna Pak gitu. Nah, tapi delalahnya memang namanya perjalanan hidup. Pas saya mulai sekolah bapak meninggal. Ya akhirnya ya mau nggak mau akhirnya berjuang, ikut mbah, ikut sana kemari lah. Nah dari dasar itu kemudian yaitu ikut Lek Heru lah ke Solo, akhirnya kerja, terus kemudian ya tadi bakulan koran, marbot, terus kemudian tukang parkir. Nah, karena baca-baca koran itu membuat kita termotivasi gitu loh Pak. Akhirnya ya sudah saya kebetulan ada Pak Sartono Lek Yanti itu di Jakarta punya kontraktor. Ya sudah saya tak melu kerja di Jakarta, yang penting aku iso sekolah. Nah,
Akhirnya ya alhamdulillah 2004 saya mulai kerja. Ke Jakarta itu saya numpak truk Pak. Jadi kebetulan Pak Le saya bawa rumah ke Prabon itu juga ke Jakarta. Ya saya ikut numpak truk waktu itu. Numpak truk, terus kemudian ya perjalanan ya suwe banget, hampir 30 jam lah waktu itu. Akhirnya iso di Jakarta, esok ya kerja kuli bangunan, ya resik-resik melu nilai Yanti, lek Sarto itu ya akhirnya iso sekolah paket B, paket C, terus kemudian ya iso kuliah S1 dan S2. Luar biasa. From zero to hero. Mas Lesna, anak muda yang dari Wonogiri tadi dengan kisahnya masa muda seperti itu, bahkan tadi sudah mengatakan bisa menjadi S1, S2. Pada perjuangan yang luar biasa. Nah, motivasi-motivasi itu Mas Lesna dapatkan dari membaca tadi Mas ya. Jadi betapa pentingnya kita membaca, teman-teman sekalian, pemirsa FZTH, dimanapun berada, membaca adalah satu pintu untuk mendapatkan inspirasi. Mas Lesna tadi sudah mengungkapkan dengan demikian gamblang, meskipun dengan singkat, tapi perjuangan Mas Lesna perjuangan luar biasa, dan pasti akan membawa inspirasi buat banyak pribadi. Nah, saat ini Mas Lesna, kegiatan Mas Lesna kesehariannya apa? Saya dengar menjadi pengusaha percetakan yang luar biasa, skala internasional bahkan, dan bahkan juga terdaftar sebagai salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi di kawasan Banten ini, Mas. Mas sampaikan Mas. Yes. Ya gini Pak Tekan, ya kita kan kalau saya melihat hebat itu ya diri kita, bukan komparasi diri kita dengan orang lain, tapi hebat itu adalah komparasi diri kita hari ini dengan masa lalu. Jadi itulah komparasi hebat gitu loh Pak. Jadi terus kemudian suksesmu di tanganmu sendiri, bukan di tangan orang lain. Artinya begini, sukses itu di tangan diri kita, yang menggerakkan kita. Bahkan orang tua kita, istri kita, anak kita tidak mampu mensukseskan kita loh Pak. Karena dorongan ke pribadi, self leadership yang harus dimunculkan. Terus kemudian kepercayaan diri, keyakinan diri kita yang menjadikan kita ini mau bergerak. Kalau kemudian tadi selain membaca ya, membaca banyak orang membaca, tapi menggerakkan. Self leadership kita ini yang kemudian mendorong kita untuk melakukan. Karena yang terpenting tidak hanya teori, tetapi juga melakukan, beraktivitas. Nah, tadi keterkaitan dengan saat ini saya punya usaha apa di sini? Ya, saya punya usaha namanya Lesna Printing, Pak. Jadi memang saya dari bangunan tadi ya, ikut bangunan itu ya saya akhirnya kan paket B, paket C kan. Kemudian kuliah. Nah, kuliah itu muncul saya mulai bisnis cetakan gitu loh. Bisnis fotokopian. Karena waktu itu dosen bawa diktat, sebelum dosennya ke kelas sudah saya ngobrol dulu karena saya modalnya yang penting ngomong gitu loh, gaul gitu loh Pak. Jadi semua dosen pasti tahu Lesna gitu loh, karena semua bukunya, diktatnya itu tak minta dulu Pak, tak ajak diskusi, tak fotokopi. Dari sekian mahasiswa ini kan banyak nih, ada 20, ada bahkan 50 mahasiswa yang ini kan kelas karyawan gitu loh Pak. Ya, waktu S1 ya. Ya sudah. Jadi ada satu dosen itu 2, 3, bahkan 5 buku, bahkan kadang-kadang dibikin banyak juga bukunya. Nah, itu saya fotokopi. Saya ngambil keuntungan satu buku 5.000, 10.000. Buku saya nggak bayar, terus kemudian saya masih punya keuntungan gitu. Nah itu Pak, itu dasar awal kemudian saya mulai bisnis cetakan tuh di situ. Begitu juga di kampus juga sama. Ketika mau UTS UAS ya, saya ngobrol dulu sama adminnya. Ini butuh apa, ATK apa ya. Saya nggak punya duit ya, Bu. Bawa duitnya dulu ya, saya belikan ya. Saya beli ke toko ATK, saya kirim di Bu. Tanya, untungnya ada lebih sekian ya. Itu Pak Masena. UTS UAS orang bayar. Nah, di situ loh Pak, mulai muncul keinginan untuk menjadi pebisnis, menjadi usaha lah kan gitu. Dari situ kemudian saya mulai biar desain juga nggak bisa Pak. Kalau percetakan itu kan modalnya harus desain. Nah, saya desain nggak iso. Akhirnya ya dandak nih ke orang, Mas, tolong desainkan pakai Corel. Ya dari otodidak akhirnya mulai bisa belajar Corel dan sebagainya. Alhamdulillah sejak 2008 itu saya mulai yang bikin spanduk 1-2, untung 10.000, 20.000 saya lakukan. Sampai dengan hari ini, alhamdulillah saya tetap konsisten Pak di cetakan, biarpun saya belum besar kan gitu loh. Tapi menurut saya sudah besar, menurut diri saya, karena saya sudah bisa untuk membiayai hidup saya, membiayai istri saya,
biaya anak saya ya bisa rodok lumrah lah begitu ya, dari situ, dari cetakan itu. Bahkan dari Pak hostnya sendiri juga dari 2016 ini menjadi customer Lesna Printing yang terus menerus. Jadi kalau kalender dari Solid Logistik ini ya pasti nyetaknya di Lesna Printing. Nah ini loh, ini luar biasa sekali di hostnya ini juga, selain jadi host juga customer saya ini. Sukses bermula dari tindakan, bukan sekedar teori, dan juga memanfaatkan kesempatan. Mas Lesna, apa sih Mas maksud sukses dari sampean? Nilai sukses buat Mas Lesna apa? Kapan Mas Lesna menyatakan saya sukses? Coba Mas. Kalau saya Pak, ini Ya. masih punya visi. Visi saya, sukses saya itu kalau saya sudah punya 100 miliar Pak. Kalau saya sudah punya 100 miliar ya kan, itu menurut saya sudah sukses gitu loh. Kalau saya loh ya, ini bagi sebagian orang 100 miliar itu kecil lah ya kan. Bagi kebanyakan orang saat ini juga kecil juga 100 miliar. Tapi bagi saya, sukses saya itu kalau saya sudah punya 100 miliar Pak. Kelebihan Mas Lesna ini kalau berbicara memang apa adanya, ceplas-ceplos, dan itu jujur. Mas Lesna seorang SE, Magister Manajemen luar biasa, maka wajar bahwa Mas Lesna mengukur itu dengan sebuah nilai. Ada target yang ingin dicapai. Target berikutnya Mas, setelah 100 miliar tercapai Mas, kira apa nanti Mas berikutnya Mas? Saya cuma bagaimana kita ini punya keinginan hidup tenang dan banyak waktu luang, banyak uang, Pak. Nah, bagaimana kita bisa mencapai itu? Kalau kita sekarang ini masih muda, ya kan, nggak berupaya untuk punya uang, ya kan, bagaimana kita mau punya hidup tenang? Bagaimana kita mau punya banyak waktu luang kalau nggak punya duit? Nah, maka dari muda, jadi seperjuangan saya dari SD sudah ngenger, kelas 4 SD saya sudah ngenger, Pak. Ngenger atau mbah saya gitu loh, angon wedus, golek pakan. Jadi dari perjuangan artinya nilai kehidupan itu dimulai dari kecil. Jangan sampai kemudian upaya kita masa lalu itu, hidup kita ini kan tentang cari uang, Pak. Nyon sewu ya. Kita kerja, kita sekolah, itu tuh cari uang. Jangan sampai kemudian kita sekolah tinggi-tinggi ya kan, tapi nggak punya duit. Jangan sampai kemudian kita kerja di saat tua nggak punya duit. Nah, ini penting Pak. Kita perlu menyadarkan. Seringkali kita dari sekolah itu nyon sewu hanya diajarkan teori. Pada akhirnya kehidupan nyata ini, kita ini dituntut harus punya uang, Pak. Bukan uang itu segalanya, tetapi uang itu adalah sarana kita untuk menciptakan kebaikan, menciptakan kebahagiaan, sarana. Jadi bukan uang itu Tuhan, tetapi uang itu sarana. Jadi kalau kemudian kita tidak termotivasi untuk punya uang, ya ini ada yang salah. Jadi nyon sewu, Pak Tekad hari ini untuk cari uang kan? Betul kan? Tentu. Nah, artinya apa? Jangan sampai pendidikan keuangan ini nggak dimunculkan sejak kecil ini. Ya. Jadi sejak kecil harus dimunculkan bahwa jangan kita hanya pandai membeli, tapi juga bagaimana kita menciptakan, terus kemudian kita mampu menjual. Saya Pak Nyun Sewu, kalau bicara tentang bagaimana mencari uang, saya itu sebenarnya cita-cita dulu saya pengen jadi sales, Pak. Pengen jadi sales, bagaimana saya belajar menekuni dunia sales dan masuk perusahaan besar. Karena memang saya dulu paket C, paket B, paket B, paket C, kan saya juga rendah diri, Pak. Secara keilmuan, saya kan ya rapati pinter gitu. Tapi kenyataannya enggak ada. Kita tidak melihat Mas Lesna seorang rendah diri. Justru seorang dulu, yang Pak. sangat dulu. Sekarang ya mau nggak mau, saya ikrarkan saya ini Lesna Printing kan gitu. Lesna Printing. Itu perusahaan melihat orang itu perusahaan cetak itu konvensional ya nggak apa-apa. Tapi saya berusaha untuk menciptakan hal-hal yang dibutuhkan. Karena kan lebih hidup ini kan tentang pelayanan, toh Pak. Ya. Kalau kita pelayanannya baik, terus kita ini respon positif terhadap orang, ya insya Allah juga akan ada hal-hal yang baik. Nah, tetap motivasinya harus bagaimana cari uang kan gitu loh. Ya. Bagaimana bisa tembus 100 miliar? Itu Pak. Jadi Mas Lesna memang pribadi yang sangat produktif. Jadi wajar kalau tadi Mas Lesna mengatakan bahwa menjadi pribadi yang produktif itu harus menghasilkan nilai. Ya tadi Mas Lesna sudah dengan terang-terangan bahwa nilainya harus berupa uang, tapi uang itu bukan segalanya. Tapi Mas Lesna ingin melakukan banyak hal dengan uang yang beliau sedang usahakan terus bertambah lebih banyak agar tujuannya juga semakin bermanfaat bagi masyarakat. From zero to hero. Lesna Purnawan. Adakah Mas grand design ke depan yang ingin sampean capai
Misunderstanding politik. Kan saya sudah dengar. Saya kenal Mas Lesna ini pertama dari tahun 2000 berapa itu? Tiba-tiba Mas Lesna pengen jadi anggota dewan gitu ya. Gimana Mas? Nah, karena tentu kalau punya kemampuan untuk memengaruhi punya posisi politik segala macam, mungkin Mas Lesna punya grand design untuk itu Mas. Masih mengiang-iang cerita itu untuk jadi politikus. Saya bocorkan trik ya. Iya. Jadi ini saya kasih trik. Jadi anak muda, siapapun, anak muda maupun tua, kalau kita punya nilai kekurangan dalam diri kita, itu jangan dimunculkan. Tapi bagaimana kita mencari solusinya? Saya 2014, umur saya 24 tahun, Pak. Saya sudah nyalek. Saya gagal. 24 Dari P3 tahun. waktu itu ya? Saya P3. Calon DPRD. Saya ingat betul waktu di balik kartu nama caleg DPRD Wonogiri itu adalah kalau Lesna Purnawan korupsi gantung gitu. Salah gitu Pak. itu kan slogan. Ya, slogan kalau bahasanya marketing is bullshit, ini juga politik is bullshit. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ngapik-ngapik awake dhewe. Tetapi begini, saya kasih triknya. Kalau kita terlahir dari keluarga yang belum mampu, kita memang tidak minta ya untuk dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu atau belum mampu. Tapi pengennya ya jadi anak wong sugih kan gitu. Triksnya begini, kalau kita memang belum mampu, ada sisi kekurangan dalam diri kita harus upgrade. Melalui apa? Salah satunya adalah politik. Salah satunya politik dan organisasi. Politik itu kemudian akan menaikkan citra, Pak. Jadi pergaulan juga akan nambah. Kalau kemudian Pak, Ibu ini. Mikrofonnya Ibu ini. Jadi gini, politik juga akan meningkatkan trust kita. Kalau kita kemudian tidak berpolitik, tidak masuk dalam dunia politik, maka orang nggak trust kita rendah. Gitu loh, kira-kira gitu loh, Pak. Kita buang orang duwe mamane, terus kemudian kita tidak masuk organisasi, tidak masuk di kegiatan kelompok lembaga juga kita nggak akan dinilai. Begitu juga kemudian kita usaha, Pak. Usaha kalau kemudian kita tidak dompleng sana sini kan gitu. Kira-kira begitu loh. Ya, itu juga kita nilai tawar kita di luar juga kurang menggigit. Ini kata Pak Leles. Karena guru besar saya jaringan ini kan Pak Leles Sudarmanto kan gitu loh. Kalau guru bisnis saya ya Pak Parno kan. Kalau guru menguatkan ya Agus Biring kan gitu. Ada 3 tokoh orang ini yang kemudian saling menguatkan gitu loh, Pak. Anda harus begini. Nah, makanya politik juga menjadi jalan gitu loh, Pak. Kalau Pak Tekad ini sudah punya usaha solid logistik yang mau go public, kalau Pak Tekad nggak masuk dunia politik, nggak punya jaringan hubungan politik, karena politik ini salah satu jalan cara untuk punya kekuasaan. Ini kita sedang mengatur, kita ngomong Lesna Purnawan bukan mau Tekad Soekarno nih, Pak. Kira-kira begitu. Tetap ujung-ujungnya adalah politik, Pak. Kita mau jualan gas, mama nih. Terus kemudian ada kebijakan politik kan ya jalan gitu. Maka politik menjadi jalan, Pak. Jalan untuk kemudian untuk percepatan. Terus kemudian 2020 ya saya ngepak duit, Pak. Saya keliling Wonogiri waktu itu. Keliling dapil. Ya ngepak duit dan sebagainya, tapi itu modal. Menurut saya menanam itu penting. Karena ketika kita tidak menanam, jangan berharap kita mau motek. Artinya. Menanam itu penting. Jadi kalau kita ngeluarin duit, gue sedekah, gue neraktir orang, ketemu orang itu ikhlas wae lah. Jadi ketika kita dulan silaturahmi itu sing ikhlas wae ngetokne duit itu karena memang itu perlu menanam. Karena kalau kita dari kampung ya kan berhenti duit ya jangan pengen cepet sugih di Jakarta kalau nggak menanam kira-kira nggak Pak? Hukum alam kira-kira. Tapi hidup itu kan tidak serta-merta hukum alam. Ada hukumnya Gusti Allah yang kadang-kadang tidak ngerti, tetapi upaya menjadi penting juga. Nah 2019 aku yang nyalek, Pak. Jadi nyalek DPR di provinsi melalui partai Hanura. Nah itu pun juga sama. Lesna Purnawan langsung kemudian masuk di pengurus DPP Hanura kalau itu tidak dilatar belakangi dulu nyalek gitu loh, Pak. Kira-kira itu, Pak. Jadi harus punya nilai. Nilai kita apa? Kalau kita nggak punya duit, ya kita harus punya jaringan, punya keilmuan kan, Pak. Tapi kalau punya duit, itu segala-galanya, Pak. Masuk di organisasi apapun, duit pasti dikasih posisi yang paling bagus. Luar biasa. Kita masuk di kelompok-kelompok tertentu, keagamaan apapun, kalau punya duit, ya cedake nggone Pak sing pinter kan gitu loh, orang tak sebut lah. Tapi itulah kehidupan ini butuh duit, gitu loh, Pak. Butuh duit, butuh pengaruh. Nah, pengaruh ini banyak. Ya kalau kita belum punya duit banyak ya ketetapan orang kita melalui apa? Melalui keilmuan, melalui jaringan. Kira-kira itu ini trik-trik sebagai
anak muda juga harus punya trik ini. Orang tua pun juga sama. Ini triknya dari Condet gitu, Pak. Teman-teman, banyak nilai yang kita bisa pelajari dari seorang Lesna Purnawan, pribadi muda yang luar biasa. Ini masih banyak triknya, ini belum Jadi dibuka. satu lagi yang saya ingin dapatkan dari seorang Lesna Purnawan ini memang luar biasa. Jadi di masa-masa yang sekarang sama-sama kita alami, di masa-masa pandemi, masa-masa semua orang mengalami susahnya, jadi saya juga ingin melihat bagaimana strategi Mas Lesna Purnawan, pemilik usaha Lesna Printing ini untuk bertahan dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Mas Lesna, bagaimana dalam masa-masa yang ini usaha percetakan Mas Lesna seperti apa dan bagaimana strategi Mas Lesna bertahan, Mas? Ya konsisten aja lah, Pak. Jadi konsisten aja. Ya kalau usaha itu kadang-kadang harus rugi, renek orderan, sepi, ya konsisten bae ning kono. Soalnya kok kalau kita pindah ya belum tentu nanti di situ ada berlian kan gitu loh. Iya. Udahlah gali di situ aja, mamane harus bertahan ya bertahan poso ya poso kira-kira begitu, Pak. Iya. Ojo menyerah, tetap optimis. Nah, Optimis. optimis itu menjadi kunci penting gitu loh, Pak. Kalau pengusaha itu nggak yakin, nggak optimis, wong rezeki ya Gusti Allah kan kira-kira gitu loh. Yang menggerakkan hati ya Gusti Allah, maka ya kalau pas sepi ya waktunya kita banyak zikir, Pak. Luar biasa. Kalau pas sepi itu cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya zikir. 24 jam waktu yang Tuhan berikan ya minimal sholatnya dia waktu kan ngono lho, Pak. Ben tertib. Terus dikira ya ditambah aja per sak jam ya gawe 5 jam 10 jam ngono lho, Pak. Ya inilah pentingnya kita merespon. Jadi cara kita merespon ini bagaimana? Mau respon negatif atau positif? Jadi dalam masa pandemi ini ya jangan kemudian kita respon negatif. Wah, ini susah, usah gitu loh. Kita respon yang positif. Masa pandemi ya sudah kita komunikasi melalui WA, video call dan sebagainya, Zoom. Kita juga bisa upgrade diri membaca, upgrade diri kemudian ikut seminar melalui online juga, terus kemudian upgrade hubungan kita dengan Gusti Allah. Kira-kira begitu loh, Pak. Jadi respon yang positif dalam semua kondisi. Luar biasa. Jadi teman-teman, yang penting bukan masalahnya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menghadapi masalah itu, bagaimana sikap dalam menghadapi masalah itu. Lesna Purnawan telah menyampaikan tadi strategi yang luar biasa yang harus kita bisa tiru, banyak manfaatnya. From zero to hero. Harus berdampak bagi masyarakat. Niat From Zero to Hero Channel adalah berdampak berinspirasi. Saya ingin mendapatkan 1-2 kalimat dari Mas Lesna Purnawan, pribadi muda yang penuh inspirasi ini, agar bisa memberikan manfaat pada lebih luas lagi. Mas Lesna, please use statement, Mas, untuk memengaruhi positif, menaikkan imun apapun lah. Statement Mas Lesna terkait dengan situasi seperti ini, inspirasi Mas Lesna buat masyarakat, Mas. Silahkan, Mas. Pesan kehidupan, kalau bahasa Mas pesan kehidupan, silahkan, Mas. I don't speak English, Pak. Saya bahasa Jawa gitu. Lah mau ngakone bahasa Inggris, I don't speak English. Jadi gini, kita hidup ini tidak pernah kita minta, Pak. Tapi Gusti Allah lahirkan kita ini untuk kita berjuang meyakini kehidupan ini harus dengan iman kan gitu loh. Iya. Maka suksesmu di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Artinya kita punya istri, punya orang tua pun tidak mampu mensukseskan kita. Beliau-beliau ini hanya mampu mendorong saja, memotivasi. Tetapi yang menjadikan kita sukses itu ya diri kita. Yang menggerakkan ya diri kita. Self leadership, kepemimpinan diri itu saya harus dorong gitu loh, Pak. Ketika kita bangun tidur, kepemimpinan diri yang bergerak. Saya bangun tidur harus membersihkan ini, kepemimpinan diri. Jadi tidak hanya kemudian jangan kedepankan feeling terus, tapi thinking juga harus dikedepankan, yaitu kepemimpinan diri. Nah, teman-teman semua harus kita dorong diri kita ini jangan malas dan jangan takut. Karena malas itu sumber dari kebodohan. Malah sumber dari kemiskinan, malah sumber dari kebangkrutan hidup, malas itu. Makanya harus dilawan dengan kepemimpinan diri. Kemudian jangan takut mencoba, melangkah. Kalau Anda mau pinter, Anda mau sukses, Anda mau jadi hebat, Anda harus gagal gitu. Anda harus melakukan. Dan jangan pernah dengarkan kata orang lain,
Artinya jangan sampai kita overthinking gitu loh. Karena ketika kemudian kita overthinking, kita melakukan gagal pada bisnis, ya, gagal dalam percintaan, gagal dalam asmara. Ya. Sampai sekarang belum, katakanlah ada yang belum punya pacar, ya jangan overthinking, jangan kemudian kita menyerah. Hari ini belum punya jodoh, ya jangan menyerah. Harus hidupnya dibangun. Apa sih kekurangan saya? Apa sih kekurangan saya? Lakukan. Gagal adalah jalan menuju kesuksesan. Gagal adalah jalan menuju keberhasilan. Yang terpenting jangan overthinking terhadap kegagalan, tapi harus kemudian kita cari solusi terbaik, solusi. Jadi kedepankan kepemimpinan diri. Pesannya jangan malas dan jangan takut. Itu Pak Tegar. Kepemimpinan diri, from zero to hero. Lesna Purnawan telah menyampaikan buat kita semuanya pembelajaran luar biasa bagi kehidupan, yang tadinya merasa bukan apa-apa, kini telah tampil menjadi seorang pahlawan. From zero to hero, channel luar biasa yang akan terus membangun sejarah yang hebat untuk manfaat. Pesan penting dari seorang Lesna Purnawan. Pertama adalah sukses itu bermula dari aksi, bukan hanya sekedar teori. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, jangan menyerah. Dan juga yang terpenting tadi bersama kita adalah bahwa uang itu memang harus dicari, tetapi kita dapat uang, manfaatkan untuk jauh lebih bermanfaat. Lesna Purnawan, from zero to hero. You are the hero. Terima kasih. Sukses, Mas. Luar biasa. Siap.